Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di kandang Albasit Farm. Jadi di musim hujan kayak gini ada resiko penyakit yang berpotensi menyerang domba-domba kita teman-teman. Beberapa penyakit diantaranya yaitu ada diare, cacingan, sama kembung. Nah, ketiga penyakit itu bisa disebabkan dari pakan yang kita berikan ke hewan ternak kita, atau juga bisa karena faktor-faktor lain teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau sharing resep jamu tradisional untuk mengobati hewan ternak kita yang udah terlanjur atau terindikasi terkena penyakit-penyakit tersebut, entah itu diare, cacingan maupun kembung, hanya dengan menggunakan satu bahan utama yaitu daun pepaya. Sebelumnya aku kasih disclaimer dulu ya teman-teman, kalau yang namanya herbal itu pastinya berbeda dengan yang non herbal. Mulai dari treatmentnya, respon, reaksi, dan lain-lain pasti berbeda. Sebagaimana kalau kita bertani secara murni organik dan yang non organik pasti berbeda kan, entah dari tekniknya, cara merawatnya, dan reaksi atau responnya, bahkan hasilnya bisa berbeda. Jadi masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kami membuat video ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami selama beternak, dengan harapan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jamu diare untuk domba ini, per satu ekor domba yaitu membutuhkan daun pepaya kurang lebih 3 lembar, terus garam kurang lebih 2 sendok makan, sama babal. Jadi babal itu bunga nangka teman-teman. Kalau di wilayah kami pohon nangka kayak gini cukup banyak teman-teman, jadi untuk mencari babal mungkin relatif mudah. Tapi kalau misalnya di wilayah teman-teman cukup susah untuk mendapatkan babal ini, teman-teman bisa menggantinya dengan daun jambu kurang lebih 10 lembar, atau bisa juga diganti dengan salak yang masih muda atau yang belum matang. Jadi salak yang masih sepet atau kecut kayak gitu, kurang lebih 3 biji. Oh ya, teman-teman juga bisa menambahkan satu bahan lagi yaitu kunyit kuning teman-teman. Tapi bahan ini tidak bersifat wajib ya, jadi boleh ditambahin boleh tidak. Jadi untuk bahan-bahannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Silahkan bisa di pause dan di screenshot ya. Nah, untuk langkah pertama kita bisa haluskan bahan-bahan ini dulu dengan cara ditumbuk teman-teman. Mulai dari daun pepaya, terus babal, kita halusin dulu. Kenapa ini dihaluskan dengan cara ditumbuk? Karena kalau misal di blender nanti hasilnya beda teman-teman. Jadi lebih rekomen ditumbuk ya teman-teman. Nah, setelah daun pepayanya lumayan menghalus, kita masukkan babalnya teman-teman. Setelah itu kita kasih garam kurang lebih 2 sendok teman-teman. Terus ditumbuk lagi teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa mulai parut dulu kunyit ini teman-teman. Kenapa diparut? Biar lebih mudah pas numbuknya ya teman-teman. Sebenarnya misal kalau ditumbuk langsung ya bisa aja teman-teman, cuma karena kunyit itu keras jadi bakal waktunya lebih lama. Jadi ini diparut dulu teman-teman. Setelah diparut, kita bisa tumbuk lagi bahan ini teman-teman. Setelah itu bahan yang udah ditumbuk ini kita pindahkan ke wadah, lalu ditambahkan air kurang lebih 200 ml teman-teman. Terus diaduk sampai sari-sari dari bahan jamu ini larut sama air teman-teman. Setelah itu kita saring buat ngambil air jamunya aja, dan kita bisa masukin ke wadah teman-teman. Dan jamu ini bisa kita berikan buat domba atau hewan ternak kita. Nah, kalau bisa jamu kayak gini jangan nginep ya teman-teman. Jadi langsung diberikan pas keadaan masih fresh.
Nah, teman-teman bisa memberikan jamu ini dengan cara dicekok buat hewan ternak kita, teman-teman. Teman-teman bisa langsung menggunakan botol kayak gini yang dilubangi bagian tutupnya, atau bisa juga menggunakan alat spet untuk domba, kayak gini alatnya. Selanjutnya dari daun pepaya ini kita bisa bikin jamu untuk mengobati kembung untuk hewan ternak kita. Bahan-bahannya yaitu ada daun pepaya kurang lebih 5 lembar, terus gula aren sekitar 20-25 gram, lalu air kurang lebih 300 ml atau bisa disesuaikan secukupnya, minyak kelapa atau bisa diganti dengan minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan, terus garam kurang lebih 2 sendok makan, lalu kunyit kuning, teman-teman. Untuk proses pembuatannya sama seperti jamu diare tadi ya, teman-teman. Jadi daun pepaya, garam, gula aren, sama kunyit kuningnya ditumbuk dulu, teman-teman. Terus nggak lupa kunyit kuningnya ini juga diparut dulu ya, biar lebih efisien. Nah, setelah semuanya ditumbuk, lalu kita tambahkan air. Terus diaduk dulu. Diaduk sampai sari-sarinya keluar dan tercampur. Terus setelah itu kita bisa saring dan peras sari jamu ini, teman-teman. Nah, setelah disaring kita bisa tambahkan 2 sendok makan minyak kelapa. Atau kalau misal nggak ada minyak kelapa, teman-teman bisa menggunakan minyak goreng juga bisa. Setelah itu kamu bisa masukkan jamu kembung ini ke wadah dan bisa diberikan ke hewan ternakmu yang sedang sakit kembung. Nah, selanjutnya jamu dari daun pepaya untuk mengobati hewan ternak kita yang terkena cacingan. Untuk bahannya yaitu menggunakan daun pepaya plus tangkainya kurang lebih 2 buah, terus garam sekitar 1-2 sendok makan dan air sekitar 300 ml atau bisa disesuaikan secukupnya. Untuk cara membuatnya lebih simpel dari jamu-jamu sebelumnya, teman-teman. Jadi pertama kita tumbuk dulu daun pepaya ini beserta tangkainya, teman-teman. Ditumbuk sampai dirasa cukup lembut ya, teman-teman. Setelah itu kita tambahkan garam kurang lebih 1 sendok atau secukupnya, teman-teman. Terus ditumbuk lagi sampai bahan-bahan ini tercampur merata, teman-teman. Terus kita tambahkan air lalu disaring dan diperas. Terus habis itu kita masukkan ke wadah dan jamu ini bisa diberikan ke hewan ternak kita yang menderita cacingan, teman-teman. Untuk cara pemberiannya sama ya, jadi dengan cara dicekokin ke hewan ternak. Jadi itu tadi adalah 3 jamu yang bisa kita buat atau kita manfaatkan hanya menggunakan 1 bahan utama, yaitu dari daun pepaya. Jadi kita sebagai peternak memang harus memiliki sikap yang open minded atau pikiran yang terbuka. Jadi dengan hal tersebut kita jadi bisa lebih jeli untuk melihat peluang-peluang di sekitar kita. Misalnya kayak gini, kayak daun pepaya. Kalau cuma dilihat sekilas kan paling cuma buat sayur atau buat lalapan, tapi ternyata daun pepaya ini bisa kita manfaatkan untuk bikin obat alternatif. Jadi seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pada saat ini, banyak sekali informasi beredar di sekitar kita, khususnya di media sosial, baik itu informasi positif maupun negatif. Dan informasi tersebut tercampur dalam satu wadah informasi yang nggak mungkin bisa kita hindari. Jadi buat kita semuanya, ayo lebih bijak lagi dan lebih cerdas lagi dalam mencari dan menerima informasi, supaya kita bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Bila ada kekurangan dan kesalahan informasi pada video ini, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih.